شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فيا الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa yang dimuliakan Allah. Patutlah kita bersyukur kehadirat Allah karena kita bisa bersyukur. Ini penting sekali hadirin jamaah yang berbahagia, bersyukur karena bisa bersyukur. Karena banyak di antara kita yang tidak pandai bersyukur. Karena tidak pandai bersyukur, maka hatinya selalu kurang terhadap apa yang telah diterimanya. Karena tidak pandai bersyukur, maka gelisah hidupnya. Maka kita bersyukur, kita bisa bersyukur menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala sambil terus berikhtiar untuk mengarungi hidup kita ini. Hadirin, kita bersyukur bisa mempertahankan sifat jujur yang ada dalam diri kita ini. Ini penting. Karena dengan jujur itulah hidup kita ini insya Allah akan selalu dalam rel yang benar. Dengan jujur hidup kita akan dihormati oleh orang lain. Betapa kalau kita tidak punya sifat jujur atau tidak bisa mempertahankan sifat jujur dalam diri kita ini, tentu hidup kita akan terkucilkan di tengah-tengah masyarakat. Ketika sudah dikucilkan di tengah masyarakat, maka kepercayaan pada diri kita ini tiada. Begitu kepercayaan tidak ada, tentu rezeki, hubungan dan seterusnya seantar sesama manusia juga akan berkurang. Dengan tidak ada jujur dalam dirinya, maka akan berhubungan dengan pihak-pihak yang berwajib karena menyalahgunakan apa yang telah ada dalam dirinya itu. Bersyukur kita bisa mempertahankan sifat ikhlas dalam jiwa kita ini. Dengan sifat ikhlas, maka seluruh yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan semata-mata karena Allah, maka setan tidak berani menggoda orang-orang yang dalam jiwanya ada keikhlasan karena segala macam ibadahnya hanya karena Allah. Bersyukur kita diberikan sifat dermawan yang alhamdulillah kita ini senang sekali untuk berbagi karena yakin seluruh yang kita dapatkan, berbagai macam rezeki yang kita dapatkan itu tidak semata-mata karena ikhtiar kita saja, tetapi itu karena pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam pemberian Allah itu ada sebagian haknya orang lain. Dengan sifat dermawan ini maka kita dengan mudah menyalurkan
atau mentasarufkan sebagian harta kita untuk orang lain. Bersyukur kita punya rasa dermawan, tidak kikir. Betapa kalau kita kikir, maka kemiskinan di negeri ini akan semakin banyak. Tetapi karena banyak orang yang insya Allah diantaranya adalah kita yang dermawan ini, kita bisa membantu saudara-saudara kita yang dalam kesulitan ekonominya. Bersyukur kita punya sifat karakter disiplin. Mari kita pertahankan karakter disiplin ini. Sholat kita tepat waktu, janji kita tepat waktu, disiplin. Bekerja kita tetap waktu. Ini penting untuk kehidupan kita ini. Bersyukur kita punya sifat sabar. Kita pertahankan terus sifat sabar kita itu. Betapa kalau negeri ini orangnya, penduduknya tidak sabar, maka yang terjadi adalah kekacauan. Di jalan kacau, di kantor-kantor kacau, di pasar kacau. Karena apa? Karena tidak punya sifat sabar. Maka bersyukurlah kita punya sifat sabar, dan mari kita teruskan, kita jaga sifat sabar itu. Hadirin, pada dasarnya semua tadi, jujur, ikhlas, semangat, dermawan, disiplin, sabar, dan syukur, itu adalah karakter yang sangat penting untuk kesuksesan manusia. Tanpa karakter kejujuran, keikhlasan, kedermawanan, dan keikhlasan, sulit rasanya untuk bisa mencapai sukses. Dan semua tadi, karakter yang baik tadi itu didasari dengan iman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan syukur itu akan mengurangi rasa depresi dalam jiwa kita. Dengan syukur akan mengurangi kecemasan dalam kehidupan kita. Dengan bersyukur jantung kita lebih sehat. Dengan syukur akan meredam stres dan seterusnya. Maka itu hadirin jamaah yang berbahagia, sifat ini sangat penting. Dan semua manusia diberikan oleh Allah sifat-sifat baik tadi itu. Tapi memang dalam jiwa manusia, di samping ada sifat-sifat baik, tetapi di sampingnya juga ada sifat-sifat buruknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Jadi hadirin, sekali lagi bersyukurlah kita diberikan sifat-sifat baik itu dan kita bisa mempertahankan sifat-sifat baik. Maka Al-Quran menganjurkan agar terus kita tidak ada bosan-bosannya, terus bertengkar antara sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk dalam jiwa kita itu, terus selalu bertengkar memangnya. Maka Al-Quran mengajarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Surat Fussilat ayat ke-30. Jadi hadirin, mempertahankan keimanan, mempertahankan kejujuran, keikhlasan, kedermawanan, semangat, disiplin, itu memang berat. Tetapi bagi siapa yang bisa mempertahankan itu dengan istiqomah, maka insya Allah
hidupnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rasa takut. Jangan takut karena jujur, jangan takut karena semangat, jangan takut karena yang lain-lain tadi itu. Karena semua itu nanti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keselamatan hidupnya di dunia dan bahkan kelak di akhirat. Maka agar supaya kita istiqomah dalam kebaikan, di samping ikhtiar yang harus luar biasa, tentu harus disertai dengan mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena hakikatnya kejujuran, semangat, ikhlas dan karakter-karakter baik tadi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berdoa dan berdoa mohon kepada Allah. Dan doanya sudah diatur di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saya yakin jamaah semuanya sudah hafal doa ini, tinggal terus-menerus menguatkan dan merenungkan lebih dalam lagi beratnya mempertahankan kebaikan itu. Maka kita mohon kepada Allah yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Jadi hadirin, karakter baik itu pemberian Allah, karunia Allah. Maka supaya terus menempel dalam jiwa kita, kita mohon kepada Allah dengan doa yang barusan kita baca bersama itu. Berikutnya, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita agar supaya kita istiqomah dalam kebaikan. Yang doanya disampaikan Rasul, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang insya Allah doa ini sangat pendek dan semua kita sudah hafal. Yang artinya, wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Jadi kita mohon kepada Allah, Zat yang membolak-balikan hati, yang hati kita selalu terus bertengkar antara kebaikan dan keburukan itu, dan Allah lah yang membolak-balikan hati. Maka kita mohon kepada Allah agar hati yang sudah baik itu jangan sampai berbalik kepada hal yang tidak baik. Karena hadirin, dalam hadis yang lain, yang hadis ini cukup panjang, Rasulullah menyampaikan, yang saya ambil intinya, yang diriwayatkan dari hadis ini. Kata Nabi, ada orang yang sejak muda perbuatannya bagus, amal ibadahnya bagus sekali. Kebagusannya itu, amal surganya, seolah-olah antara dia dengan surga tinggal sehasta saja, dia masuk surga. Tetapi hadirin, ternyata orang ini dalam akhir hayat hidupnya melakukan perbuatan maksiat sehingga beramal neraka, maka dia tidak jadi masuk surga tetapi masuk di neraka. Na'udzubillah. Tapi sebaliknya hadirin, ada orang yang perbuatannya selalu maksiat terus, judi dilakukan. Apalagi sekarang ini ada judi online segala macam yang korbannya Masya Allah. Segera tobat. Kata Nabi, ada orang yang perbuatannya, amal nerakanya terus menerus dilakukan. Berbagai macam kemaksiatan. Digambarkan antara dia dengan neraka tinggal sehasta saja. Tapi kemudian orang ini di akhir hayatnya berlaku, beramal surga, amal baik. Maka orang ini yang tinggal sejengkal tadi ke neraka, tidak jadi di neraka,
oleh Allah dimasukkan ke surganya. Hadirin, hadis ini memberikan makna kepada kita bahwa kita yang sudah baik ini tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, justru harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan kita ini jangan sampai lepas. Yang berikutnya adalah hadis ini menggambarkan seberapapun dosa-dosa kita, kalau kita mau kembali kepada Allah, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan semangat kepada kita untuk selalu menjaga istiqomah di dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fayal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladhikrullahi akbar.